memperkenalkan diri kembali, nama saya Desi Rohmayanti dengan NIM belakang 234. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diktat 1. Yang pertama yaitu terdapat permasalahan sosial dengan judul Aksi Perundungan Siswa SMP di daerah Cikampek. Masalahnya yaitu salah seorang siswi SMP di Kabupaten Karawang yang baru duduk di kelas 7 menjadi korban bullying teman-teman sekolahnya karena ke sekolah tidak memakai sepatu melainkan memakai sandal. Bullying yang terjadi pada siswi tersebut menjadikan dirinya tidak percaya diri untuk bersekolah dan selalu mendapatkan ejekan dari teman-temannya. Selanjutnya untuk perilakunya sendiri, perilaku penyebab terjadinya kasus bullying ini adalah karena kurangnya kepedulian antar sesama dan kurangnya pengawasan dari guru di sekolah. Untuk pelakunya sendiri yaitu teman dari siswi SMP Negeri 1 Cikampek tersebut. Untuk lokasinya yaitu terdapat di SMP Negeri 1 Cikampek, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Lamanya perilaku terjadi yaitu sejak awal mulai pembelajaran tatap muka di sekolah sekitar awal bulan Oktober. Upaya yang dilakukan banyak pihak yang bersimpati untuk membantu siswi tersebut, salah satunya dari Kepolisian Sektor Cikampek yang mendatangi rumah korban untuk menjemput anak korban perundungan dan memberikannya sepatu baru beserta memberikan bantuan dana untuk melunasi pembelian baju seragam sekolahnya. Untuk periode pengamatannya berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada orang tua siswa korban bullying. Untuk narasumbernya sendiri yaitu orang tua dari korban bullying tersebut. Lalu yang kedua terdapat permasalahan sosial dengan judul hoax vaksin yang beredar di masyarakat. Masalahnya yaitu masalah ini terjadi di Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang adalah gencarnya berita hoax tentang COVID-19 khususnya di kalangan masyarakat, terutama vaksinasi COVID-19. Masalah yang viral akan mempengaruhi pelaksanaan vaksinasi yang diadakan oleh pemerintah karena masyarakat merupakan kelompok yang mengalami dampak hoaks dan juga dapat menjadi oknum penyebaran hoaks tersebut. Untuk perilakunya sendiri yaitu meneruskan pesan berantai yang mengatasnamakan Satgas COVID-19 dari informasi dari mulut ke mulut. Untuk pelakunya sendiri yaitu adalah individu di kalangan masyarakat. Lokasinya terjadi di Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang. Lamanya perilaku terjadi berlangsung dari bulan April sampai sekarang. Upaya yang dilakukan dari pihak puskesmas yaitu melakukan sosialisasi tentang manfaat vaksin dan menjelaskan secara rinci bahwa vaksin aman untuk digunakan dari pihak pemerintahan setempat, yaitu upayanya adalah dengan membuat kebijakan bahwa penerimaan bantuan sosial harus menyertakan kartu vaksin. Untuk periode pengamatannya berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada pihak puskesmas. Untuk narasumbernya sendiri yaitu bidan dari Puskesmas Dharmaraja. Selanjutnya yaitu permasalahan yang ketiga dengan judul maraknya balapan liar saat bulan puasa. Untuk masalahnya sendiri yaitu maraknya aksi balapan liar di saat bulan puasa. Balapan liar ini terjadi di Jalan Pasir Ucing, Kampung Pasir Ucing, Desa Nanggeleng, Kecamatan Cipendei, Bandung Barat. Aksi balapan liar ini biasa dilakukan menjelang buka puasa. Ini kerap terjadi setiap tahunnya. Sebenarnya ada kasus balapan liar yang merenggang nyawa pelajar SMP pada tahun 2013. Balapan liar tersebut didasarkan atas motif senang-senang belaka dan korban pada saat itu ditantang oleh lawannya. Akhirnya terjadilah insiden tersebut, tetapi balapan liar tersebut masih kerap berlanjut sampai saat ini. Untuk perilakunya sendiri yaitu sebagai ajang pembuktian diri untuk menunjukkan bahwasannya kelompok mereka lebih unggul dari kelompok lainnya dan sebagai ajang popularitas belaka. Untuk pelakunya sendiri yaitu sekelompok orang ataupun geng yang tinggal di sekitaran Cipendei. Untuk lokasinya yaitu di Jalan Pasir Ucing, Kampung Pasir Ucing, Desa Nanggeleng, Kecamatan Cipendei. Lamanya perilaku sudah terjadi lebih dari 10 tahun. Upaya yang dilakukannya dari pihak masyarakat sekitar sudah melaporkan hal tersebut ke polisi, tetapi biasanya polisi hanya membubarkan saja, tidak sampai menangkap pelaku balapan liar tersebut. Untuk periode pengamatannya sudah dilakukan selama seminggu. Narasumbernya sendiri yaitu salah satu teman dekat korban dan kelompok yang senantiasa menonton. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diktat 2. Yang pertama, alasan bullying, hoax vaksin dan balapan liar yang dapat terjadi.
Yang pertama, penyebab bullying tersebut terjadi karena beberapa hal, yaitu kurangnya perhatian dari orang tua di rumah, kurangnya pengawasan dari guru di sekolah, ingin mendapatkan perhatian lebih dari lingkungan di sekelilingnya, dan masa lalu yang pernah pelaku alami dengan menjadi korban bullying, sehingga pelaku ingin melakukan bullying tersebut untuk mendapatkan rasa senang dari penderitaan orang lain. Korban bullying tersebut pun akan menjadi trauma dan tidak percaya diri untuk belajar di sekolah. Selanjutnya, alasan dari permasalahan sosial hoax vaksin. Memperkenalkan diri kembali, nama saya Winnie Sundari Lutfiana Putri dengan NEMA KIR 236 akan melanjutkan pemaparan mengenai diktat selanjutnya. Di sini ada diktat 5 yang membahas mengenai menyeleksi pasar sasaran dan menetapkan tujuan serta sasaran dari pemasaran sosial kelompok kami, yaitu sosialisasi mengenai hoax vaksin yang beredar di masyarakat Kecamatan Dharmaraja. Yang pertama, ada tujuan kampanyenya, yaitu menghentikan berita hoax tentang vaksin yang beredar di kalangan masyarakat. Selanjutnya, target halayak dari pemasaran sosial ini ialah seluruh lapisan masyarakat Kecamatan Dharmaraja yang memenuhi syarat vaksin. Tujuan perilaku yang diharapkan dari sosialisasi ini ialah agar masyarakat menjadi lebih waspada terhadap berita hoax tentang vaksin COVID-19 dan diharapkan masyarakat bersedia untuk vaksin COVID-19. Tujuan pengetahuan dari sosialisasi ini adalah untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya vaksinasi dan memberikan informasi bahwa vaksin ini aman dan akan meningkatkan imun tubuh. Dan yang terakhir yakni tujuan keyakinan, yaitu dengan beredarnya hoax maka masyarakat dikhawatirkan tidak mengikuti program vaksinasi COVID-19. Selanjutnya, mengenai pandangan halayak sasaran tentang persaingan yang dirasakan. Perilaku yang diinginkannya adalah bagi masyarakat yang sudah memenuhi syarat vaksin mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh Puskesmas Dharmaraja. Kemudian manfaat yang dirasakannya dari perilaku yang diinginkan adalah saya akan lebih waspada akan berita hoax tentang vaksin yang beredar di masyarakat, sehingga masyarakat berani untuk melakukan vaksin. Kemudian sementara hambatan yang dirasakan atau biaya dari perilaku yang diinginkan adalah ketidaksukarelaan masyarakat untuk datang ke tempat sosialisasi yang diadakan oleh puskesmas karena merasa waktunya lebih penting untuk bekerja. Sementara perilaku bersaingnya adalah masyarakat masih percaya akan berita hoax yang beredar. Manfaat yang dirasakan dari perilaku bersaingnya adalah masyarakat tidak peduli dengan manfaat sosialisasi dan masih maraknya oknum yang menyebarkan berita hoax. Sementara hambatan yang dirasakan atau biaya dari perilaku bersaingnya adalah masyarakat lebih percaya dengan sosialisasi dibandingkan dengan hoax yang beredar. Kemudian selanjutnya membahas mengenai pandangan halayak sasaran tentang persaingan yang dipersepsikan. Perilaku yang diinginkannya sama dengan persaingan yang dirasakan, yaitu bagi masyarakat yang sudah memenuhi syarat vaksin mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh Puskesmas Dharmaraja. Manfaat yang dipersepsikan dari perilaku yang diinginkannya adalah hal ini memberikan masyarakat informasi terkait hoax yang beredar di masyarakat. Sementara hambatan yang dipersepsikan dari perilaku yang diinginkannya ialah sebagian masyarakat terlanjur percaya dengan hoax yang beredar karena menghambat aktivitas sehari-hari. Perilaku bersaing dari persaingan yang dipersepsikan juga sama dengan yang dibahas dalam persaingan yang dirasakan, yaitu masyarakat masih percaya akan berita hoax yang beredar. Manfaat yang dipersepsikan dari perilaku bersaing ini ialah masyarakat merasa sudah paham akan informasi vaksin sehingga tidak perlu mengikuti sosialisasi. Sementara hambatan yang dipersepsikannya ialah masyarakat tertarik untuk mengikuti vaksin COVID-19. Selanjutnya membahas mengenai pendekatan 4 taktik. Yang pertama, untuk mengurangi manfaat dari perilaku bersaing dan meningkatkan manfaat dari perilaku yang diinginkan akan menghasilkan taktik A, yaitu mengedukasi masyarakat akan manfaat vaksinasi agar tidak termakan hoax yang beredar.
Yang kedua, mengurangi manfaat dari perilaku bersaing, mengurangi biaya atau hambatan dari perilaku yang diinginkan akan menghasilkan taktik B, yaitu mengingatkan masyarakat untuk datang ke tempat sosialisasi dan Ketua RW kembali mensosialisasikan kepada Ketua RT yang nantinya akan disampaikan pada masyarakat. Yang ketiga, untuk hambatan yang dirasakan atau biaya dari perilaku bersaing dan meningkatkan manfaat dari perilaku yang diinginkan menghasilkan taktik C, yaitu membuat hasil sosialisasi secara resmi yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas dan Camat Dharmaraja. Yang terakhir yaitu untuk hambatan yang dirasakan atau biaya dari perilaku bersaing dan mengurangi biaya atau hambatan dari perilaku yang diinginkan akan menghasilkan taktik D, yaitu jika mengikuti sosialisasi maka akan didahulukan pada saat pendaftaran vaksin. Selanjutnya ialah 3 tingkatan produk dari sosial marketing, sosialisasi mengenai hoax vaksin COVID-19 di Kecamatan Dharmaraja, menghasilkan produk inti, produk aktual, dan produk tambahan. Produk inti dari sosial marketing ini ialah untuk mendapatkan pengetahuan atau informasi mengenai hoax yang beredar sehingga masyarakat tidak takut untuk melakukan vaksinasi. Kemudian produk aktual dari sosial marketing ini ialah terlibat dalam sosialisasi yang diselenggarakan oleh pihak Puskesmas Dharmaraja dan Kecamatan Dharmaraja. Produk tambahan dari sosial marketing ini ialah mendapatkan sertifikat vaksin yang dapat digunakan sebagai syarat untuk bepergian dan pengambilan bantuan sosial dari Kecamatan Dharmaraja. Biaya moneter untuk sosialisasi mengenai hoax vaksin yang beredar di masyarakat ini terdiri dari penyewaan tenda dan kursi, pembuatan spanduk, dan penyebaran surat. Sementara biaya non-moneter dari sosialisasi ini terbagi atas 3. Yang pertama, biaya non-moneter yang akan dikeluarkan ialah dari segi waktu, tenaga, dan pikiran, yaitu dengan datang ke tempat sosialisasi vaksin. Yang kedua, dari segi psikologi, yaitu ketidaksukarelaan masyarakat untuk datang ke tempat sosialisasi. Dan yang ketiga, dari segi ketidaknyamanan, yaitu mengesampingkan aktivitas pekerjaannya. Kemudian ada strategi utama dari mengelola biaya, terdiri atas 2 strategi. Yang pertama adalah strategi menurunkan biaya, yaitu 1. Pemerintah Kecamatan Dharmaraja memberikan tambahan dana untuk keperluan sosialisasi seperti penyewaan tenda dan sound system, beserta spanduk yang disebarkan ke seluruh desa yang ada di Kecamatan Dharmaraja. Yang kedua, memberikan snack dan minum kepada masyarakat yang mengikuti sosialisasi. Strategi yang kedua adalah strategi meningkatkan manfaat, yaitu dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai berita-berita hoax yang beredar, sehingga masyarakat yakin untuk mengikuti program vaksin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Baik, izin memperkenalkan diri kembali. Nama saya Aris Rafita Atika dengan NIM belakang 257. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan diktat 9, yaitu ada saluran distribusi, di mana penyaluran distribusi dari pemasaran sosial mengenai penyebaran hoax mengenai vaksin COVID ini menggunakan distribusi level 3. Untuk menyampaikan pesan mengenai sosialisasi yang akan dilakukan adalah dengan menyebarkan surat edaran kepada setiap desa. Kemudian dari pihak desa nantinya dibantu oleh Ketua RW yang selanjutnya informasi ini akan disampaikan kepada tiap-tiap RT sehingga akhirnya informasi tersebut akan disampaikan kepada khalayak masyarakat luas. Selanjutnya yaitu ada diktat 10, di mana yang pertama ada tabel 10.1 yaitu ringkasan kreatif untuk sosialisasi mengenai hoax vaksin yang beredar di masyarakat Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang. Pesan utama dari kasus ini yaitu jangan mudah percaya akan berita vaksin yang beredar di masyarakat maupun sosial media. Kemudian sasaran pemirsa dari kasus ini adalah masyarakat saat ini dihebohkan dengan tersebarnya berita vaksin yang ada di kalangan masyarakat, terkhususnya di daerah Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang. Masalah yang viral akan mempengaruhi pelaksanaan vaksinasi yang diadakan oleh pemerintah, karena masyarakat merupakan kelompok yang mengalami dampak hoax dan juga dapat menjadi oknum penyebar hoax tersebut. Di mana perilaku ini muncul dikarenakan adanya oknum yang meneruskan pesan berantai dengan mengatasnamakan Satgas COVID-19 dan informasi dari mulut ke mulut. Kemudian pelaku yang menyebarkan berita hoax tersebut merupakan individu di kalangan masyarakat itu sendiri yang terjadi di Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang. Lalu lamanya perilaku yang terjadi sudah berlangsung itu selama dari bulan April sampai dengan sekarang.
upaya yang dilakukan dari pihak puskesmas yaitu dengan melakukan sosialisasi tentang manfaat vaksin dan menjelaskan secara rinci bahwa vaksin COVID-19 itu aman untuk digunakan. Kemudian ada tujuan komunikasi. Yang pertama itu ada tujuan knowledge atau untuk mengetahui bahaya mempercayai berita yang belum diketahui kebenarannya. Kemudian ada tujuan belief, di mana untuk mempercayai informasi yang beredar belum tentu benar dan menjanjikan. Jika Anda mempercayai berita hoax yang beredar, keluarga Anda juga akan terancam akan penyebaran hoax COVID-19. Lalu ada behavior, di mana hal yang harus dilakukan yaitu menolak untuk percaya langsung akan berita yang beredar di masyarakat. Kemudian ada manfaat yang dijanjikan, yaitu Anda akan dapat membedakan informasi yang dengan benar, menambah wawasan, dan tidak mudah terjerumus akan berita hoax yang beredar di masyarakat. Kemudian ada support to promise, atau dukungan untuk dijanjikan. Yang pertama itu ada satu kisah nyata masyarakat yang percaya akan pesan berantai dan berita yang disebarkan oleh keluarga dan sekitarnya, sehingga akan menggiring opini orang lain untuk mempercayainya juga. Kemudian dua, ada para peneliti menemukan orang-orang yang tidak gemar mencari tahu kebenaran atas sebuah berita, memiliki respon yang tidak baik saat dihadapkan dengan informasi menyesatkan dalam situasi stres. Kemudian yang ketiga, ada orang-orang yang enggan mencari tahu kebenaran suatu berita akan merasa kurang percaya diri dan suka menganggap diri mereka negatif. Lalu ada pembukaan, di mana pembukaan dari kasus ini yaitu yang pertama ada pemasangan spanduk di setiap desa, penyebaran surat edaran, berbicara antara masyarakat, dan juga penyebaran melalui media sosial, khususnya WhatsApp group. Lalu ada penentuan posisi. Orang yang tidak memiliki keinginan untuk mengonfirmasi atau mencari tahu sumber sebuah berita cenderung menunjukkan gejala fisik dan mental yang kurang sehat. Pendekatan kedua mungkin menggunakan sesi sharing dengan pembicara yang ahli akan ilmu dalam komunikasi. Metode ketiga dilakukan dengan mencantumkan nomor Satgas COVID-19 Puskesmas Dharma Raja khusus untuk memberikan informasi atas berita hoax yang telah beredar di lingkungan masyarakat. Kemudian yang kedua ada tabel 10.3, yaitu ada jenis media penyebaran sosial. Yang pertama ada iklan, di mana media berbayar dan pengumuman layanan publik tak berbayar. Siaran, yaitu ada iklan, spanduk, cetaknya, ada surat edaran, kemudian ada DM-nya, ada pesan berantai melalui media sosial, lalu luar ruangan atau di luar rumah itu ada spanduk. Kemudian ada hubungan masyarakat, di mana tugasnya itu untuk melobi. Kemudian acara khusus daripada kasus ini adalah untuk sosialisasi. Kemudian ada bahan cetaknya, yaitu surat edaran dan juga spanduk. Lalu barang promosi khusus, yaitu layanan, seperti cek kesehatan. Kemudian tanda-tanda dan tampilannya itu ada spanduk di setiap desanya. Lalu ada penjualan pribadi, di mana pertemuan tatap muka, presentasi, pembicaraan, sosialisasi, dan layanan cek kesehatan. Lalu yang terakhir ada media populer, di mana yang digunakan adalah media sosial, khususnya itu adalah WhatsApp group. Sekian dari kelompok kami.